orang yang bernafas tapi tidak menyadari nafas, tidak mensyukuri nafas. Jadi ayo nikmati nafas dan mulai perbaiki cara bernafasnya. Coba Bapak Ibu perhatikan perutnya di saat menarik nafas. Di saat Bapak Ibu menarik nafas, perutnya itu mengembang atau mengempis. Coba pegang dadanya dan pegang perutnya. Rasakan yang mengembang itu yang mana di saat kita menarik nafas. Coba Bapak Ibu dipraktekkan. Tutorial cara bernafas. Ini kita masih beraktivitas, bisa merasakan pahit, getir, manis dan sebagainya. Bersyukurlah dengan kenikmatannya sangat luar biasa yang selalu kita selalu ada dalam diri kita. Mau di post di TikTok apa di YouTube, ya di YouTube dong. Di YouTube Sakar Arum. Nah kalau saya mau bikin video, yang datang bikin video malah bingung sendiri mau bikin apa ya. Kalau kayak gini kan ngalir apa adanya, sesuai dengan bacaan yang dilarang kewoco gitu loh. Oke Bapak Ibu, karena yang namanya rezeki itu ada lapis-lapisannya, ada rezeki materi, ada rezeki kesehatan, ada rezeki ketenangan, ada rezeki yang paling tinggi adalah kesadaran. Nah sekarang materi. Kadang orang mencari materi sampai kesehatannya itu diabaikan. Nanti di saat materinya sudah kena, tinggal untuk kesehatan, membayar kesehatan. Ya badannya sehat, materinya banyak, ini ya bisa menghabiskan untuk apa? Untuk ketenangan. Terus kalau kesadaran itu ya anugerah, ya semua anugerah sih, semua adalah anugerah Tuhan. Tapi ya itu berlapis-lapis. Terkadang kita menggadaikan ketenangan, menggadaikan kesehatan demi materi. Jadi ayo mulai bersyukur, syukuri nikmat yang selalu bersama kita, yaitu nafas. Banyak orang yang bernafas tapi tidak menyadari nafas, tidak mensyukuri nafas. Jadi ayo nikmati nafas dan mulai perbaiki cara bernafasnya. Coba Bapak Ibu perhatikan perutnya di saat menarik nafas. Di saat Bapak Ibu menarik nafas, perutnya itu mengembang atau mengempis. Coba pegang dadanya dan pegang perutnya. Rasakan yang mengembang itu yang mana di saat kita menarik nafas. Coba Bapak Ibu dipraktekkan. Tutorial cara bernafas. Padahal ambekan udah dari kita lahir udah ambekan, tapi masih diberi tutorial cara bernafas. Ya karena apa? Karena banyak sekali orang yang bernafas itu kurang pas gitu loh, kurang pas, nggak mengikuti sunatullahnya, nggak mengikuti aturan raga gitu loh. Coba pegang dada dan pegang perut. Di saat Bapak Ibu menarik nafas, yang mengembang itu dadanya atau perutnya? Coba ayo dipraktekkan. Dadanya atau perutnya? Perut, dada. Tuh, bernafas saja ada yang masih keliru, kurang pas. Ada yang dari dada, ada yang dari perut.
Cara bernafas yang mengikuti sunatullah itu di saat Bapak Ibu tarik nafas perutnya yang mengembang, bukan dadanya. Tapi di saat Bapak Ibu menarik nafas kok dadanya yang mengembang, itu sudah bisa dipastikan hidupnya kebanyakan pikiran, kelalahan dalam pikiran, kebanyakan pikiran. Ya contoh lah, orang lari-lari lah, orang lari-lari itu kan lelah, yang mengembang dadanya. Di saat menarik nafas yang mengembang dadanya. Tapi di saat ya coba dipraktekkan saja. Bapak Ibu tarik nafas perutnya yang mengembang, dirasakan sendiri. Tarik nafas dada yang mengembang dan tarik nafas perut yang mengembang. Di saat Bapak Ibu tarik nafas dengan dada yang mengembang, sesak tidak, rasanya kurang lepas, kurang plong. Tapi di saat Bapak Ibu menarik nafas dengan perut yang mengembang, rasakan plong. Makanya anak kecil, bayi bernafas dengan apa? Narik nafas perutnya mengembang. Orang tidur nafasnya dengan apa? Perut mengembang di saat menarik nafas, karena itu sunatullah. Sedangkan orang tidur itu sudah nggak berpikir, jadi nafasnya itu secara alamiah akan menggunakan sunatullahnya. Narik nafas perutnya mengembang. Kalau nggak percaya, nanti malam orang yang sedang tidur, perhatikan nafasnya, pegang perutnya. Orang yang sedang tidur ketika menarik nafas perutnya yang mengembang, dadanya diam. Jadi orang yang menggunakan pernafasan dada atau menarik nafas dadanya mengembang, berarti di sini banyak sekali pikiran. Itu begitu ya Bapak Ibu, mulai perbaiki dulu nafasnya. Makanya tak bikinin video tutorial cara bernafas. Karena apa? Karena banyak yang bernafasnya itu tidak mengikuti sunatullah tubuh. Di saat Bapak Ibu bernafas dengan menarik nafas perutnya mengembang, itu lebih plong, lebih rileks. Tapi kalau dadanya yang mengembang, tanda sininya pikiran. Gini loh, yang namanya anak kecil, nafasnya di saat menarik nafas perut mengembang. Tapi bertumbuh dewasa, banyak keinginan, banyak penilaian, banyak prasangka dan sebagainya, sehingga yang tadinya dengan nafas perut lama-lama akan naik ke atas. Jadi nafas dada, narik nafas dada mengembang, kembangnya ini di sini. Narik nafas dadanya mengembang, keluar nafas dadanya kempes. Tarik nafas dada mengembang, keluar nafas dadanya kempes. Tapi orang tidur karena sininya sudah sudah nggak kebanyakan pikiran, secara otomatis sistem tubuh kita akan kembali kepada alaminya, yaitu menarik nafas perutnya mengembang. Tuh. Jadi ayo mulai perbaiki cara bernafas lagi Bapak Ibu. Tuh, tadi tutorial cara bernafas. Masa mas nafas aja dibikin tutorial? Ya iya, biar kembali kepada alaminya. Manusia bernafas itu alaminya adalah tarik nafas, perut mengembang, menghembuskan nafas, perut kempes. Coba di apa namanya, di apa ya bahasanya ya, diperhatikan diri sendiri, dirasakan. Coba kayak gini aja, yang mengembang yang mananya. Umpama kok dadanya yang mengembang, dia menarik nafas, diperbaiki cara bernafasnya. Waalaikumsalam.
pahami Bapak Ibu? Jadi mulailah perbaiki nafas kita ini, cara bernafasnya diperbaiki. Terus biasakan tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Di saat kita diam, dimanapun dan kapanpun, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Karena ujung lidah nempel ke langit-langit mulut ini adalah untuk mengkoneksikan antara kepala dan rasa. Jadi kelistrikannya itu lewat ujung lidah ke langit-langit mulut. Kalau yang mau tahu tutorial cara bernafasnya, nanti dibuka YouTube-nya apa namanya, Sekar Arum. Itu tuh lagi direkam tuh. Jadi ini live-nya sambil direkam tuh. Udah ketangkep tadi tutorial cara bernafas. Itu kalau mau diposting di YouTube. Tapi YouTube yang Sekar Arum. Anu baru, wow, videonya baru berapa sih videonya? 4. Baru 4. 5. Oh 5. Jam 9 udah lah ya. 1/4 jam lagi. Oke, jadi perbaiki lagi cara kita bernafas nih Bapak Ibu. Mulai diperbaiki. Nanti di saat Bapak Ibu bernafas, tarik nafas perutnya itu mengembang, itu akan lebih rileks. Karena di saat perut kita mengembang itu ibarat pompa, jadi energinya nanti ibarat memompa. Tapi kalau di sini ini nggak turun ke bawah energi nafasnya. Kalau di sini ini nafas ininya mengembang, ini ketika mengembang seperti ini ibaratnya ada saklar. Lah saklarnya ini akan mengkoneksikan energi ini ke pikiran, ke kepala kita, itu ngalir. Tapi kalau di sini ininya mengembang, sininya kan malah kempes, tidak sesuai dengan sunatullahnya, sehingga energinya itu nggak ngalir ke atas. Nah ini saya ikut pernafasan perut, gimana bagus enggak ya? Sunatullahnya orang bernafas itu menggunakan pernafasan perut. Dan di saat kita mengembangkan, tarik nafas perut mengembang, buang nafas perut kempes, kita pun bisa menyadari saat ini sekarang ini, yaitu menyadari kempas kempisnya perut. Ya nggak apa-apa, yang penting kita menyadari kesadaran di sini saat ini sekarang ini. Olah nafas juga pakai niat, iya. Semua itu dimulai dari niat. Karena energi ini netral, energi akan mengikuti niat dan akan mengikuti niat kita. Dan orang yang apa namanya MD kok masih ngantuk, kan gunakan olah nafas agar nggak ngantuk kan. Olah nafas itu gini doang, tarik nafas secara perlahan senyamannya, simpan dalam perut tapi badan tegak lurus, tahan dalam perut, lepaskan lewat hidung. Jadi tarik nafas lewat hidung, menghembuskan nafas pun lewat hidung, dan ujung lidah tempelkan ke langit-langit mulut, posisi tegak lurus. Kalau olah nafas, tarik nafas secara perlahan, tahan, hembuskan secara perlahan. Kalau ngerokok pasti pakai pernafasan perut tuh,
Jadi untuk apa namanya, gimana sih pernafasan perut, ya itu kalau lagi ngerokok, pernafasannya pernafasan perut gitu. Cuman bedanya kalau pernafasan perut yang nggak pakai rokok itu lewat hidung, ngisepnya, ngisep oksigennya. Ya kalau olah nafas juga itu untuk orang yang minderan bisa, untuk orang yang minderan, tidak percaya diri, penakut dan sebagainya, itu gunakan olah nafas. Istiqomahkan dalam olah nafas, nanti akan yang tadinya tidak percaya diri akan lebih percaya diri, yang tadinya penakut akan lebih apa ya, ya jadi nggak penakut lagi. Itu gunakan olah nafas. Beda, sadar nafas sama olah nafas beda. Kalau sadar nafas itu energi lembut, olah nafas itu energi kasar. Olah nafas itu rawannya nanti ranahnya kepada supranatural karena kepada kemakhlukan. Kalau sadar nafas itu kepada rasa dan keilahian. Tapi kalau mau menggunakan olah nafas asal dibarengi dengan kesadaran rasa, ya itu tetap spiritual gitu. Tapi umumnya olah nafas itu digunakan untuk supranatural, untuk ajna, dengan pemokusan. Tapi kalau kita benar-benar menikmati setiap tarikan, menahan, menghembuskan, itu ranahnya tetap spiritual. Jadi bedanya spiritual sama supranatural itu adalah satu pemokusan, satu kesadaran rasa. Kalau kita fokus kepada satu titik itu supra, tapi kalau kita benar-benar hadir dalam rasa setiap tarikan, umpama sadar nafas, olah nafas, tari, kita merasakan setiap tarikannya. Di saat menahan kita merasakan, kita menahan nafas, menghembuskan kita merasakan, itu ranahnya spirit. Tapi kalau kita tahan kok kita ranahnya ke cakra-cakra tertentu, itu supra. Bedanya hanya di situ, antara pemokusan sama kesadaran rasa. Tapi kalau menggunakan fokus itu kepala itu biasanya tegang, kepala itu biasanya kenceng, manteng, sepaneng. Tapi kalau dengan rasa, kesadaran rasa atau menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, itu kepala rileks, tubuh rileks, nyaman dan sebagainya. Bedanya di situ. Ngopi Bapak Ibu, ngopi. 5 menit lagi udah lah, ngabisin rokok ini udah lah. Dan sukses tidaknya kita menikmati sadar nafas itu adalah dalam kehidupan nyata kita ada perubahan. Yang tadinya emosian jadi lebih bersabar, yang tadinya melekat kepada sesuatu jadi lepas dari kemelekatan, yang mungkin tadinya takut mati akan lebih menikmati hidup ini. Waalaikumsalam. Jadi spiritual itu bukan seberapa banyak sensasi yang kita dapatkan, tapi seberapa rubah rasa kita, penerimaan kita dalam kehidupan nyata. Waalaikumsalam. Jadi bukan seberapa banyak sensasi nih Bapak Ibu, tapi seberapa rubah kita dalam kehidupan nyata. Yang tadinya kita mungkin kufur menjadi bersyukur, yang
tadinya kita itu sering khawatir menjadi nikmat, menikmati kehidupan ini. Maksud mengelilingi Ka'bah itu maksudnya apa? Berarti kita itu sedang mengamati rasa kita, mengamati hati kita. Ka'bah sejatinya ada dalam diri kita sendiri. Qalbu mu'min baitullah. Banyak perubahan mas, ya alhamdulillah. Jadi bukan seberapa banyak sensasi, melihat cahaya, melihat ini, melihat itu, bukan. Tapi seberapa rubah kita dalam kehidupan nyata. Jadi kasafnya nanti bukan keluar. Mukasafa yang sejati itu adalah kita melihat sifat, karakter, pikiran diri kita sendiri. Waalaikumsalam. Mukasafah. Jadi pandangan hakikatnya, pandangan kasaf itu adalah kita melihat diri kita sendiri. Oh ini pikiran, oh ini pikiran liar, oh ini pikiran negatif, oh ini prasangka nggak jelas dan sebagainya. Jadi ke dalam, semua itu ke dalam. Bukan mukasafa melihat yang di luar, ada manusia tuh kepala binatang, ada melihat manusia itu wujud apa, bukan. Tapi melihat ke dalam, melihat oh pikiran kayak gini ternyata ini sifat kebinatangan, oh ini nafsu kayak gini ini sifat gitu loh. Itu mukasafa ya. Jadi hakikatnya mukasafa, makom mukasafa itu adalah kita melihat ke dalam diri kita, melihat pikiran kita yang wujudnya macam-macam, nggak jelas, nggak karu-karuan. Melihat prasangka atau rasa kita, rasa sedih, rasa khawatir itu wujudnya seperti apa gitu. Oh. Jadi bab spiritual itu ranahnya semua ke dalam diri, bukan menilai keluar diri, bukan menghujat keluar diri, bukan menghakimi keluar diri, bukan apalagi, bukan membanding-bandingkan yang ada di luar diri, tapi kita melihat dalam diri kita sendiri. Apakah kita masih dikuasai oleh ego kita, oleh nafsu kita, atau bagaimana? Itu di saat kita belajar spiritual. Karena spiritual sama supranatural itu dua hal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, spirit itu tentang kesadaran, tentang jati diri. Supra itu tentang kemakhlukan. Jadi spiritual itu adalah alam penelanjangan Tuhan, supranatural alam penelanjangan makhluk. Adanya di dada kalau spiritual, supranatural adanya di kepala. Cakra ajna ini kalau supranatural. Kalau spiritual itu hati nurani, bab jati diri, diri kita yang sesungguhnya, hamba sejati, manusia paripurna, insan kamil. Ya banyak masih sebutannya lah. Jadi belajar spiritual itu bukan gimana agar rezekinya lancar, amalan apa yang membuat anaknya jadi ini, bukan. Jadi bab spiritual adalah bagaimana cara kita menerima suguhan semesta tanpa protes, tanpa mengeluh. Itu spiritual. Jadi semakin kita mendalami diri kita, kita akan semakin menerima suguhan semesta apa adanya, tanpa penolakan. Begitu nih Bapak Ibu. Soalnya tidak sedikit yang yang mengira belajar spiritual nanti di saat kita belajar spiritual kita akan dihormati oleh semua orang. Kata siapa? Bukan seperti itu. Nah, yang sangat berspiritual seperti para nabi, para rasul itu ya malah justru dibenci, bahkan mau dibunuh dan sebagainya. Nah, iming-iming spiritual. Jadi
Mari kita pahami, berspiritual itu bukan agar ini, agar itu, dan sebagainya. Berspiritual itu adalah agar kita mengenal diri kita. Di saat kita sudah mengenal diri kita, otomatis kita akan membawa sifat-sifat ilahiyah. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, maka kita akan mengaplikasikan sifat-sifatnya gitu loh. Kita akan menerapkan welas asih. Makanya berahmatan lil alamin. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Berhubung udah jam 9 ya Bapak Ibu, saya pamit undur diri dulu karena sudah jam 9 mau bubuk kasih. Wis pokoknya tetap tenang, damai, dan bahagia ya Bapak Ibu. Teruslah nikmati perjalanan hidup ini. Teruslah berproses tanpa protes. Nikmati hidup ini. Nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Di saat Bapak Ibu mau tidur, praktekkan. Kesadaran kita taruh di nafas kita. Sebelum kita tidur, kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas ini sampai kita benar-benar tertidur. Sehingga tidur kita nanti akan menjadi tidur dalam pemurnian, tidur dalam pembersihan jiwa. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah istiqomah menikmati tarikan dan hembusan nafas sebelum tidur, yang tadinya Bapak Ibu mungkin mimpinya buruk-buruk dan sebagainya, itu nanti akan diganti dengan mimpi-mimpi yang indah-indah. Dan nanti setelah mimpi yang indah-indah, Bapak Ibu akan tidak bermimpi. Jadi pokoknya tidur tahu-tahu pagi gitu aja. Oke? Dan terima kasih. Sukses selalu, damai selalu untuk kita semua yang ada di room ini. Mas Islef lagi kapan? Ya biasanya jam 7, jam 8 malam kalau nggak ada yang main. Oke? Tetap jaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Nikmati hidup ini apa adanya. Nikmati hidup ini apa adanya, dan bismillah. Gusti berkahi Tuhan Sang Maha Hidup, Sang Penguasa alam semesta, menuntun membimbing diri kita semua untuk kembali pulang kepada asal kejadian diri ini, dan tetap terbahagiakan, terdamaikan, dan tercukupi semua kebutuhannya. Oke, saya pamit undur diri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.